Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sama dengan Gracia Hope Compassion Channel, pagi hari ini mari kita merenungkan sabda firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang keempat. Saudara yang diberkati, mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari yang indah ini. Kami boleh bangun dengan hati yang menyembah. Dan kami percaya ketika kami mendahulukan Tuhan, maka segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Ketika kami percaya, maka kami akan melihat tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan untuk melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Kami percaya sabda firman-Mu akan menguatkan hati kami di dalam Kristus Yesus. Demi nama Yesus Tuhan kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini dari Yohanes 4 ayat 43 hingga ayat yang ke-54. Dan setelah 2 hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur, dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang padanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh. Sebab mereka kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayat itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Saudara masih ingat tanda yang pertama yang Yesus perbuat adalah mujizat di pernikahan yang ada di Kana. Tanda kedua yang Yesus buat ketika ia kembali ke Galilea adalah mujizat kesembuhan seorang anak pegawai istana. Di dalam perjalanan menuju ke rumahnya, pegawai itu percaya kepada Yesus. Dan pada saat yang sama, rumahnya anaknya itu mengalami kesembuhan. Saudaraku yang diberkati, mujizat itu nyata lewat perkataan firman. Firman yang kita perkatakan, yang sudah Yesus ucapkan, jika kita percaya, maka itu akan membawa pada kesembuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, firman Tuhan berkata bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan itu sangat besar kuasanya. Itu sebabnya saudara, terpujilah Yesus yang sudah menyampaikan firman-Nya yang hidup dalam kehidupan kita. Sehingga setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Saudaraku yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-44, seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Orang-orang yang ada di daerah tempat Yesus lahir, tempat Yesus berada, kampung halamannya sendiri itu tidak percaya kepada Yesus. Karena mereka melihat ini anak tukang kayu. Bapaknya, ibunya, saudara-saudaranya ada bersama dengan kita. Masakan dia nabi? Saudara, jika nalar kita sebagai manusia melihat Yesus bukan sebagai Allah tetapi sebagai manusia, disitulah mujizat itu sulit akan terjadi. Tetapi ketika orang-orang Galilea menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, karena mereka ada di pesta di pernikahan di Kana itu, ketika Yesus kembali lagi ke Kana, mereka mengeluk-elukkan dia dan percaya kepadanya. Bahkan di mana di Kapernaum seorang pegawai istana itu datang kepadanya dan memohon kesembuhan atas anaknya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, firman Tuhan katakan, ketika engkau melihat tanda dan mujizat, kamu percaya. Tetapi jika engkau tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Saudaraku yang diberkati, ada satu perenungan yang kita harus pelajari di sini. Bahwa seorang nabi tidak dihormati itu di negerinya sendiri mengakibatkan orang-orang yang tidak percaya itu tidak mengalami mujizat.
Dan orang-orang yang melihat tanda-tanda dan mujizat, mereka mengeluk-elukan Yesus. Mereka melihat tanda dan mujizat itu membuat mereka menjadi percaya. Tetapi firman Tuhan ingatkan, berbahagialah mereka yang sekalipun tidak melihat, namun percaya. Dan itulah yang Tuhan Yesus buktikan kepada seorang pegawai istana. Pegawai istana itu awalnya datang karena dia melihat tanda-tanda dan mujizat dan mendengar tentang tanda dan mujizat yang Yesus lakukan pada waktu perkawinan di Kana. Tetapi ketika dia datang kepada Yesus, di dalam perjalanannya menuju kepada Yesus dan dia tidak ada dengan anaknya ada di rumah. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Di sini kita melihat tentang dua versi iman. Versi iman yang lahir dari mereka sudah pernah melihat dulu mujizat. Mereka sudah pernah mendengar dulu tentang mujizat yang Yesus lakukan pada tanda yang pertama yang dia lakukan di perkawinan di Kana. Mujizat karena terjadi. Mereka percaya karena mereka mendengar Yesus melakukan mujizat. Namun hal yang kedua, ketika seorang pegawai istana ini datang kepada Yesus, memang dia sudah pernah mendengar bahwa Yesus melakukan mujizat. Tapi ketika Yesus menyampaikan firman Tuhan, dia percaya pada saat itu juga. Amin. Ketika dia percaya pada saat itu juga, anaknya tidak ada di sini, anaknya sedang ada di rumah. Karena dia percaya pada saat itu juga, anaknya di rumahnya, di tempat yang berbeda dengan dia, di waktu yang sama. Pada waktu itu juga mengalami kesembuhan. Apa yang kita pelajari di sini, saudara? Kita sudah membaca firman, mendengar bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat. Dan tetaplah percaya sekalipun engkau tidak melihat. Pada waktu engkau percaya, di situ mujizat itu terjadi. Mujizat terjadi di dalam kehidupan ekonomi saudara. Mujizat terjadi di dalam tubuh, sakit penyakit, bilur-bilur Yesus itu menyembuhkan. Mujizat terjadi di dalam hubungan saudara yang mungkin saudara mengalami goncangan di dalam hubungan. Seringkali saudara ketika kami sebagai hamba Tuhan mengkonseling keadaan rumah tangga, hamba Tuhannya percaya. Tetapi istri ini, suami ini, mereka sendiri itu tidak percaya bahwa hubungan mereka dipulihkan. Dalam keadaan seperti itu, memang saudara, imanmu akan menentukan apakah saudara akan pulih atau tidak. Tidak cukup iman dari seorang hamba Tuhan. Tidak cukup iman dari pendeta saudara. Tapi engkau sendiri harus bertindak. Di sini ketika pegawai istana itu datang meminta kepadanya, Yesus berfirman, dia sepakat dengan perkataan Yesus. Saudara, jangan cuma sekedar minta didoakan oleh hamba Tuhan. Tapi saudara harus sepakat dengan iman bahwa apa yang firman Tuhan sampaikan engkau percaya. Ketika dua orang sepakat, Yesus sepakat dengan pegawai istana, sepakat bahwa mereka percaya kesembuhan terjadi. Anaknya di jam yang sama, di tempat yang jauh, di tempat yang berbeda, juga mengalami kesembuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, iman bekerja melakukan mujizat pada waktu itu juga. Saat kita percaya, saudara, mujizat itu terjadi bukan karena apa kata orang, tetapi apa kata firman. Yesus membuat tanda pada kali yang kedua lewat iman dari seorang pegawai istana. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang, pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri, tetapi di tempat di mana orang-orang percaya dan menerima dia, disitulah kuasa perkataan firman itu menjadi nyata. Di mana firman Tuhan disampaikan, pada waktu itulah mujizat itu terjadi. Tidak peduli seberapa jauh engkau berdoa, tidak peduli engkau berdoa untuk orang yang engkau tidak lihat, tapi ketika engkau percaya mujizat itu nyata. Nah, saudara, ada satu kesaksian ketika kami melakukan pelayanan KKR Prayu Minahasa, yang di dalam KKR Prayu Minahasa ada seorang ibu bersaksi di tahun 2014. Di tahun 2014, seorang ibu itu dia terbaring di rumah sakit. Dia terbaring di rumah sakit karena satu penyakit yang parah. Suaminya pergi ke KKR. Suaminya pergi ke KKR dan dia didoakan.
seorang konselor anak muda. Nah, konselor anak muda ini bukan hamba Tuhan yang hebat dan luar biasa, tetapi di KKR itu konselor-konselor anak-anak muda ini mendoakan jiwa-jiwa yang sedang sakit. Lalu dia pergi mendoakan bapak itu. Bukan bapak ini yang sakit, istrinya yang sakit ada di rumah sakit. Jadi bapak ini didoakan oleh konselor itu. Lalu mereka memegang handphone di mana istrinya mendengar dari rumah. Lalu mereka sepakat berdoa. Mereka sepakat berdoa, konselor bapak itu yang ada di KKR, ibu itu yang ada di rumah sakit. Mereka sepakat berdoa memohon kesembuhan. Tahukah saudara apa yang terjadi? Mujizat itu terjadi buat ibu itu yang ada di rumah sakit. Sampai hari ini, dia yang pinggangnya itu, badannya itu, eh, ada satu penyakit yang saya lupa apa nama penyakitnya, tapi penyakit yang cukup berat, saudara, dia mengalami mujizat, dia mengalami kesembuhan, dan sampai hari ini dia bersaksi bahwa mujizat itu terjadi, tidak dibatasi dengan jarak dan waktu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menghormati firman Tuhan, maka kita percaya. Ketika kita percaya, maka kita timbul iman. Ketika iman itu timbul, maka setiap perkataan firman itu menjadi nyata, menjadi doa, menjadi perintah. Karena firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 55 ayat 11 bahwa firmanku itu tidak pernah akan kembali dengan sia-sia, karena dia akan pergi melakukan apa yang aku perintahkan. Ketika perintah Tuhan mengatakan engkau sembuh, makalah terjadilah kesembuhan. Amin. Ketika Tuhan katakan bahwa engkau dipulihkan, keadaan ekonomimu yang mungkin selama ini engkau sudah mengalami goncangan, Tuhan akan pulihkan. Percaya saudara, engkau akan menerima mujizat daripada Tuhan. Saudara, pagi hari ini kita percaya kita semuanya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita menghormati Tuhan, menghormati firman-Nya, dan firman Tuhan itu tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Ketika engkau percaya di sini, maka engkau mungkin mendoakan anakmu, istrimu, keluargamu yang ada di jauh sana, mereka pasti akan mengalami pemulihan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah yang memberikan engkau kasih karunia. Mari saudara, engkau yang mengalami sakit, beban berat, angkat kedua tanganmu dan terimalah kesembuhan dan berkat daripada Tuhan. Kami percaya kami disembuhkan, kami percaya kami dipulihkan, kami percaya keluarga kami diberkati, kami percaya keluarga kami mengalami mujizat, kami percaya ada pemulihan di dalam keadaan ekonomi, kami percaya ada pemulihan di dalam keadaan sakit penyakit, kami percaya akan ada pemulihan hubungan-hubungan, relationship yang salah, komunikasi-komunikasi yang terputus, Tuhan sambungkan kembali. Kami berdoa, kami tolak roh perceraian, kami tolak roh perjinahan, kami tolak roh perdukunan, kami tolak roh okultisme. Kami tolak Tuhan keterikatan dengan obat-obat terlarang. Kami tolak keterikatan hubungan-hubungan LGBT yang salah. Kami tolak segala hal-hal yang tidak berkenan, kenajisan di hadapan Tuhan. Kami berdoa, biarlah kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Dikuduskanlah dalam nama Yesus. Kami percaya kami semua diberkati. Kami percaya kami semua dikuatkan. Pengurapan ada di atas kami. Pengurapan Allah yang manis mengalir dalam kehidupan kami. Pengurapan itulah yang mengajarkan kami segala sesuatu. Perlindungan daripada Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Kami berjalan tidak menjadi lesu. Kami berlari tidak menjadi lelah. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya hari ini diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom kekasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.